Rizal. Saya adalah salah satu imam di Masjid Raya Al-Mahsud Medan ini sejak 2013 hingga sekarang. Menurut Bapak, kegiatan keagamaan apa aja yang rutin dilaksanakan di masjid ini, Pak? Yang pertama seperti biasa sholat wajib ya 5 kali satu hari satu malam. Kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan keagamaan yang berbasis basic daripada ceramah, tausiah ya. Kemudian ada juga yang dari luar, artinya pengajian-pengajian yang diadakan oleh masyarakat-masyarakat atau kalau kita bilang perhimpunan-perhimpunan, bisa dari mahasiswa, bisa dari sekolah dan lain sebagainya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid Raya Al-Mahsud ini terbuka untuk umum yang berkaitan dengan ibadah, khususnya adalah ibadah umat Islam. Sholat, kemudian ada tausiah ceramah, kemudian nanti ada khataman Al-Quran, ada maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, banyaklah yang berkaitan dengan ibadah khusus umat Islam. Dari kegiatan tersebut, mana menurut Bapak yang memberi dampak positif bagi jamaah? Seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu berdampak positif ke masyarakat atau ke jamaah. Baik itu dia pengajian, baik itu dia khataman Al-Quran atau tadarus Al-Quran, semua memiliki dampak positif yang baik kepada masyarakat di bidang ibadahnya. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat dia. Kalau yang namanya kita melakukan kegiatan ibadah ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita. Jadi dampaknya ya seluruh daripada kegiatan-kegiatan itu semuanya berdampak positif. Bagaimana kegiatan keagamaan di masjid membantu meningkatkan kualitas ibadah jemaah, Pak? Kalau pengukuran itu kita nggak bisa mengukur bagaimana kita melihatnya, itu tidak bisa, ukurannya itu tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Mayoritas jamaah kita ini adalah jamaah-jamaah pendatang. Ibarat kata dia bekerja di Medan, sholatnya di mana? Masjid Raya. Sementara kalau jamaah-jamaah tetap itu bisa tidak banyak, tidak lebih dari 10 atau bahkan 20 orang. Kenapa? Karena memang di sekeliling ini masjid banyak. Ada masjid di samping-samping kita ini, 3 masjid di samping ini. Jadi tidak bisa menjadi tolak ukur untuk berapa banyak, berapa persentase daripada mereka ini berubah. Nggak bisa kita tengok juga. Karena memang masyarakatnya itu mayoritas adalah masyarakat pendatang, pekerja semua di sini. Bagaimana kegiatan masjid berperan dalam silaturahmi dan persatuan masyarakat sekitar, Pak? Kalau itu banyak. Ibarat kata semua yang kita semua masjid, apalagi Masjid Raya ini kan masjid bersejarah, masjid yang punya sejarah panjang daripada Kesultanan Delhi, daripada Islam sendiri. Kemegahan Islam sudah ada 119 tahun. Kenapa saya bilang 119 tahun yang lalu? Ini masjid didirikan 1906 dibangun sampai saat itu 2025. Artinya 119 tahun perkembangan itu pesat. Kemudian pengaruh-pengaruh keagamaan yang kita lakukan di sini tentu juga beragam macam. Artinya silaturahim itu pasti terjaga daripada setiap jamaah, baik jamaah satu ke jamaah yang lain. Kegiatan-kegiatan ini terus berjalan juga. Bagaimana, Pak, supaya masjid ini makin diminati lah, Pak, dan menjadi objek wisata? Masjid ini sudah menjadi objek wisata, bukan hanya kota to kota, city to city, tidak, tapi country sudah, negara. Malaysia banyak kemari, Eropa juga banyak kemari. Jadi masjid ini adalah masjid bersejarah. Maka karena masjid ini bersejarah, hingga Kota Medan menjadikan ini adalah destinasi wisata dan juga menjadi cagar budaya nasional. Adakah pesan khusus bagi mahasiswa yang sedang meneliti pengaruh kegiatan masjid, Pak? Zaman ini berbeda daripada zaman-zaman kami dulu. Pesan untuk generasi zaman sekarang, 1, kuatkanlah akhlak. Itu dia. Kedua, beribadah, beragama itu dengan benar. Jangan salah. Karena agama itulah yang menjadi pondasi. Sekarang kalau kita mau jadi profesor gampang. Kuliah di mana-mana bisa sekarang kan. Tapi apa yang membedakan orang yang berilmu dengan orang yang biasa?
Apa bedanya? Akhlaknya. Jadi orang yang berilmu itu tanpa berakhlak sama seperti orang biasa. Dia cuma ada ilmunya aja, prakteknya nggak ada. Dia cuma tahu ini begini, itu begitu, bagaimana cara bisnis begini begitu. Tapi fondasi untuk supaya dia tidak berlaku curang apa? Yaitu agama. Maka dekatlah dengan agama. Nah, pesan-pesannya sama siapapun yang meneliti, termasuk kalian ya, termasuk saya juga. Pesannya dekat dengan agama, mulailah kembali kepada agama karena itu yang menyelamatkan kita. Tidak selamanya kita juga hidup di dunia, nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita tahu bahwa kita akan kembali nanti, persiapkanlah tempat kembali itu dengan apa ya, ibadah sama Allah, datang ke masjid. Ya kan?